eh, ini Honai baru, Ya. Honai baru, jangan pernah membangun isu isme di tempat yang baru ini, di Ya. Honai yang baru. Ya. Jangan bawa kata orang Dani, orang Mei, orang Jawa, atau orang mana. Bilang kami orang Papua Tengah. Ya. Kita bangun tempat ini dengan sehat. Kita sama-sama anak negeri. Jadi singkirkan itu pikiran-pikiran. Jadi politikus mohon maaf untuk abang-abang yang punya pikiran bilang itu orang Mei, ini orang Dani, ini orang apa? Moni, ini orang Amume, ini orang Kamoro. Jangan, jalan jauh kalau begitu. Itu berarti kamu ada di kelas 0 kecil. Kalau kamu kelas 1 sampai dengan SMA, pikiran harus bilang saya orang Papua Tengah. Saya orang Indonesia, saya orang Papua Tengah. Bangun negeri tempat ini dengan sehat. Kami tidak mau ada pertumpahan darah. Kami tidak mau, kami punya saudara-saudara, laki-laki kah, perempuan kah, anak-anak kah, ibu-ibu mati bodoh-bodoh karena pikiran dan cara berpikir sukuisme yang tidak sehat seperti itu. Iya, selamat datang kembali di Papa Pos TV Podcast dengan hashtag membuka pikiran. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, bahkan 2 orang narasumber dari KPU Provinsi Papua Tengah, di mana beliau sebagai Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, mungkin banyak yang warga Papua Tengah yang belum mengenal siapa sih sosok beliau saat ini yang memimpin KPU Papua Tengah. Dan mungkin kita nanti dalam perbincangan ini kita lebih banyak mengulas tentang apa saja sih yang menjadi tugas pokok daripada KPU Provinsi Papua Tengah. Ya, inilah dia narasumber kita, Ibu Jennifer Darling Tabuni. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum untuk semua masyarakat Papua Tengah. Salam damai, salam demokrasi juga untuk kita semua. Sehat-sehat, Bu? Puji Tuhan, lihat dari body. Iya, luar biasa. Ya, inilah beliau, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah saat ini. Dan perlu diketahui bahwa Papa Pos TV Podcast, pemirsa, bahwa beliau ini merupakan satu-satunya perempuan pertama Papua yang memimpin KPU Provinsi di tanah Papua. Luar biasa, Ibu. Jadi kita merasa bangga, Bu, saat ini punya pimpinan komisioner KPU seorang perempuan. Dan mungkin dari seorang perempuan ini juga akan lahir perempuan-perempuan yang lain menjadi pemimpin di tanah Papua ini, seperti begitu. Sebenarnya yang hebat, keempat teman laki-laki saya, mereka merendahkan diri dan gantung egonya tinggi, memberikan kesempatan kepada satu orang mambruk untuk memimpin. Jadi terima kasih untuk teman-teman saya. Iya. Luar biasa sekali, Ibu. Oke, kita lanjut, Ibu Jennifer. Ya, kita ngobrol-ngobrol soal persiapan pemilu tahun 2024 ini. Mungkin pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu yang pertama kalinya dilakukan secara serempak seluruh Indonesia. Terkait dengan persiapan sendiri dari KPU Provinsi Papua Tengah untuk pemilu 2024 di Provinsi Papua Tengah yang mencangkup 8 wilayah kabupaten, sudah sejauh mana, Bu, persiapan dari KPU Provinsi Papua Tengah dalam hal persiapan pemilu 2024 ini? Kalau ada hitungan lebih dari 100%, mungkin kita ambil angka yang di atas. Puji Tuhan, alhamdulillah, kami komisioner maupun staf sekretariat, termasuk teman-teman KPU di kabupaten kota sampai dengan penyelenggara PPS, kami 100% siap untuk melaksanakan pesta demokrasi untuk pemilu 2024. Oh iya, luar biasa. Untuk saat ini di bulan Agustus tahun 2023 ini, agenda apa, Pak? Agenda apa, Bu, yang sedang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah? Sekarang kita memasuki tahap tanggal 6 ini sampai dengan tanggal 11 nanti lebih lanjut karena ada
teman saya di sebelah, nanti Pak Okto yang lebih menjelaskan detailnya. Secara garis besar ini kami pengamatan ya, pencermatan, Ya. pencermatan untuk persiapan menuju ke daftar calon sementara. Jadi di tahap ini benar-benar dilihat mana yang memenuhi syarat apa sebagainya. Nanti kawan saya Okto Takimai akan menjelaskan di sana. Oke. Iya. Kemudian kepada Ibu Ketua KPU bahwa mungkin saat ini juga sedang dilakukan seleksi Ya, betul. anggota komisioner KPU tingkat kabupaten. Ya, betul. Di mana dari 8 kabupaten yang mengikuti seleksi ada 4 kabupaten. Iya, betul. Oke. Bagaimana Bu terkait dengan yang berikut terkait kita bicara masalah anggaran? Ya. Karena anggaran ini merupakan salah satu hal yang paling utama dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Bagaimana terkait dengan anggaran KPU Papua Tengah jelang pemilu khususnya untuk dana hibah dari Pemprov Papua Tengah untuk mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 di Papua Tengah? Apakah sampai saat ini sudah ada koordinasi dengan Pemprov Papua Tengah terkait hibah daripada dana hibah yang akan nanti dipakai oleh KPU Provinsi Papua Tengah dalam mensukseskan pemilu 2024 nanti? Ini kita ketahui bersama bahwa ini Honai kita ini kan masih baru. Berarti KPU juga masih baru. Kami masih butuh banyak dorongan dan puji Tuhan kita sudah dapat respon yang baik dari Pemprov. Langsung dipimpin oleh Ibu Gub. Beliau menerima kami, kemudian hari berikutnya beliau datang ke kantor berkunjung. Ternyata kondisi kami seperti apa beliau lihat sendiri. Kami harap untuk dana non tahapan itu untuk menunjang pekerjaan kami. Jadi seperti yang tidak tercover di yang DIPA nanti akan di cover oleh dana non tahapan. Kemudian untuk dana untuk pilkada itu nanti kami juga akan siapkan. Itu nanti kami ada pembahasan. Jadi sudah ada respon yang baik dari Ibu Gub maupun Pak Sekda Provinsi Papua Tengah. Oke Bu. Iya, luar biasa sekali Bu, ada persiapan KPU Provinsi Papua Tengah ini. Nah, di tahapan saat ini adalah sejumlah kabupaten yaitu 4 kabupaten tengah melaksanakan seleksi anggota KPU. Betul. Sebagai ketua KPU tentunya mempunyai harapan dalam arti mereka-mereka yang terpilih nanti menjadi anggota atau komisioner KPU tingkat kabupaten adalah mereka-mereka yang betul-betul memang mempunyai sistem dan kemampuan yang betul-betul bisa mensukseskan pemilu di 2024. Betul. Nah, pertanyaan saya Bu, mengantisipasi hasil seleksi komisioner KPU tingkat kabupaten di 4 kabupaten ini yang sekarang sementara lagi diseleksi. Tentunya kita melihat bahwa di 4 kabupaten ini tentunya bisa saja akan terjadi bahwa yang terpilih mungkin ada juga dari mantan komisioner KPU tingkat kabupaten sebelumnya, tetapi mungkin juga ada yang terpilih nanti bahkan di salah satu kabupaten mungkin semuanya adalah komisioner yang baru. Tentunya pengalaman merupakan suatu guru yang paling luar biasa Bu, untuk mengantisipasi hal ini Bu. Karena dalam pemilu sebelumnya khususnya di tanah Papua ada beberapa wilayah yang mungkin cukup diberikan penghargaan karena telah mensukseskan pemilu di 2019 kemarin. Iya. Nah, harapan itu mungkin bisa juga terjadi di 2024. Bagaimana Ibu selaku Ketua KPU Provinsi Papua Tengah mengantisipasi mungkin mereka-mereka nanti akan lulus seleksi ini yang belum berpengalaman sehingga tahapan pemilu itu dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah? Apa kira-kira yang Ibu bisa antisipasi? Terima kasih. Pertama, mungkin bisa sebelumnya kemarin kan ada sedikit gesekan. Aturan sudah jelas, kemudian keputusan sudah jelas. Kami KPU tidak bisa ikut campur pekerjaannya tim sel. Jadi tim sel tegak lurus, kami juga tegak lurus. Kemudian yang kedua, soal yang di KPU. Ini apa yang disampaikan oleh pimpinan kami di pusat, Pak Hasim Hasari, bahwa kami itu tegak lurus. Itu yang kedua. Ketiga, buat teman-teman yang bergabung, kami percaya semua manusia itu punya kemampuan.
Cuma ada yang punya pengalaman, ada yang dalam proses belajar sehingga mereka masuk mau bergabung, punya hati yang besar untuk bergabung membangun demokrasi di tanah Papua Tengah ini. Dan kalau memang dia punya nilai ataupun apapun segala, ya kami tidak punya hak untuk membatasi orang untuk ikut dalam kegiatan ini, masuk pesta besar. Kalau memang yang tidak punya pengalaman, ya kami yang di atasnya punya tanggung jawab untuk memberikan bimbingan untuk mereka, supervisi untuk yang teman-teman yang baru masuk. Kalau yang punya pengalaman, ya puji Tuhan. Jadi kita bisa kerja sama-sama untuk menyelesaikan pesta besar ini. Iya. Intinya bahwa KPU Provinsi Papua Tengah berdiri tegak lurus dan netral independen, tidak mencampuri hasil seleksi yang akan nanti ditetapkan oleh tim seleksi Itu nanti. wajib dan harus. Ya, luar biasa sekali. Ibu selaku pimpinan KPU Papua Tengah secara tegas menegaskan tadi bahwa tidak ada intervensi dari KPU Tidak Provinsi ada. Papua Tengah untuk penetapan hasil seleksi nanti. Tidak ada. Sehingga siapapun nanti yang duduk sebagai komisioner KPU tingkat kabupaten di 4 kabupaten ini adalah mereka-mereka yang betul-betul memang terpilih sesuai dengan standar dan aturan undang-undang yang berlaku, Iya. ya Bu. Sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian yang punya kemampuan, sehat jasmani dan rohani, kemudian orang yang punya hati untuk membangun demokrasi di Papua Tengah. Oke, luar biasa sekali, Bu. Ya, kita bicara lagi, Bu, terkait saya kembali lagi dengan kesetaraan gender Wah, itu yang satu. ada di tanah Papua ini, khususnya di Provinsi Saya harap Papua itu Tengah. yang pertama ditanyakan. Ibu selaku ketua KPU tentunya satu-satunya perempuan pertama di tanah Papua yang memimpin komisioner KPU tingkat provinsi. Saya mau bertanya, Bu, selama ini atau mungkin menurut pantauan Ibu, khususnya di partai-partai politik yang ada di Kabupaten Nabire, Kabupaten Timika, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan kabupaten lainnya yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah, menurut Ibu, apakah mereka sudah betul-betul mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan kesetaraan gender? Dalam arti, apakah dari caleg-caleg yang ada di wilayah kabupaten, di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, sudah mengantongi 30% keterwakilan perempuan, atau menurut Ibu seperti apa selama ini yang Ibu lihat? Terima kasih. Sebelum saya kupas barang itu sampai baik-baik, jadi di tanah Papua ini ada 2 perempuan, Ya. Mambruk yang memimpin lembaga. Jadi yang satu di selatan itu ada Trisha, kemudian saya di tengah. Ya. Jadi di tengah ini, kalau selatan mungkin dia melandai. Iya, iya. Kalau di Papua Tengah ini jalur gasanya Indonesia itu ada di. Jadi Iya, iya. dan terima kasih untuk teman-teman 4 orang laki-laki hebat ini yang memberikan kesempatan untuk saya memimpin. Apalagi Puncak Jaya yang tempat yang seperti itu. Kemudian sesuai pertanyaan yang tadi, 30%. Puji Tuhan sekarang saya lihat banyak perempuan yang terlihat. Dan saya rasa perempuan yang masuk ikut jadi penyelenggara ini termasuk perempuan-perempuan ini ekstrim. Iya. Yang berani. Yang berani, Bu, ya. Ya, yang berani. Kemudian yang agak mungkin ada image dari teman-teman laki-laki juga kadang anggap bahwa ini tempat bertempur. Jadi kalau perempuan dia ada di sini kayaknya agak kurang elegan begitu. Jadi kalau perempuan sudah masuk di dalam, itu laki-laki kadang ada pikir, aduh ini bagaimana ini? Iya, berarti hati-hati sekali, Bu, ya, dalam pengambilan keputusan. Tapi puji Tuhan, sekarang di Papua Tengah ini banyak perempuan yang dilibatkan di dalam partai maupun penyelenggara. Ada perempuan yang ketua KPU Papanyai, ya. Itu luar biasa. Saya harap banyak perempuan lagi untuk terlibat di dalam penyelenggaraan untuk seleksi tahun ini. Kami berharap banyak perempuan yang masuk, baik KPU maupun Bawaslu. Kemudian yang berikutnya, kami juga berharap sebenarnya untuk teman-teman partai ini menempatkan 30% ini bukan seperti bunga di atas meja, penghias meja begitu. Jadi perempuan dihadirkan, dia dikaderkan, kemudian dididik, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat. Bukan cuma musiman pas datang pencalonan begini, copot perempuan sana sini datang untuk didorong masuk. Nah, itu kan kasihan.
Padahal perempuan juga punya kemampuan yang sama dengan laki-laki. Kecuali kemampuan fisik ya, minta maaf. Pasti kami perempuan lemah. Iya. Dalam hal tertentu loh ya. Iya. Berarti intinya bahwa perempuan itu Tolong dikasih kesempatan yang sama. iya. Jadi 30% tuh jangan dibuat hiasan begitu. Iya, jangan hanya sebagai syarat utama untuk syarat mengisi utama, keterwakilan 30% perempuan di partai politik begitu, itu ya. Betul sekali. Tetapi betul-betul partai politik itu mengkaderkan dirinya dari sejak dia mulai menjadi masuk. anggota itu ya. Luar biasa sekali. Mungkin Menurut Ibu Jennifer selaku perempuan asli Papua, sebenarnya kalau kita melihat bahwa dari segi kemampuan perempuan Papua justru lebih mampu saya rasa daripada perempuan-perempuan yang lain. Menurut pemikiran saya dan perspektif saya. Dalam arti begini, saya tidak menyangka seorang Jennifer Darling Tabuni bisa memimpin komisioner KPU Provinsi Papua Tengah. Awalnya itu saya punya pemikiran bahwa dibanding teman-teman mungkin yang lain, yang 4 yang lain, yang laki-laki ini, salah satunya mungkin Pak Okto, yang mungkin kami sudah mengenal beliau mungkin lebih dulunya, yang berpengalaman ya, tapi muncullah sosok seorang Jennifer Darling Tabuni. Saya berpendapat seperti begini, Bu. Ibu ini sebenarnya ini memang betul-betul memang digariskan untuk mensukseskan pemilu di Provinsi Papua Tengah, atau seperti apakah memang inilah yang sosok yang kita tunggu-tunggu untuk mensukseskan pilkada atau mungkin pemilu di 2024, atau seperti apa, Bu? Karena kalau saya lihat dari nama Ibu Jennifer Darling Tabuni, itu orang berpikir bahwa ini dari Washington ini. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit. Kira-kira sebenarnya nama itu diberikan orang tua pada saat apa? Kira-kira mungkin Ibu. Ya kita mencoba untuk membuat pemirsa Papua TV Podcast ini lebih mengenal jauh lebih Ibu Jennifer. Ya. Mungkin saya mendramatis kehidupan saya ya. Nama saya Jennifer Darling Tabuni, anak pertama dari 5 bersaudara. Saya anak perempuan. Saya lahir di Makassar di Rumah Sakit Siti Fatimah. Jadi di surat kenal lahir saya itu namanya Siti Fatimah. Jadi dokter yang bantu persalinan almarhum mama itu namanya Siti Fatimah. Dokter juga di rumah sakit juga namanya Siti Fatimah. Saya dikasih nama Siti Fatimah. Jadi kalau tidak tahu rumah sakit Siti Fatimah itu di Jalan Merapi. Di Makassar ya. Makassar. Oh, berarti ini Daeng juga ini, Bu ya. Begitulah. Ini orang Makassar juga ternyata ya kecilnya. Kemudian saya dibesarkan di Tanah Jawa, di Yogyakarta, di kampung di Kalasan. Jadi di Kalasan. Hampir 27 tahun hidup saya dihabiskan di sana dari kecil sampai dewasa. Di Jogja, Bu? Ya, di Jogja. Oh, di Kalasan. Kemudian pulang itu pun dipaksa oleh almarhum bapak dengan mama untuk untuk mengenal budaya, kemudian kembali ke akar begitu. Iya. Kemudian saya kembali ke Papua tahun 2007. 2007, kemudian 2008 ikut seleksi KPU provinsi KPU kabupaten. Saya masuk di sana memang banyak tantangan karena dianggap saya tidak paham dengan latar belakang budaya karena lahir dan besar di tempat lain. Tapi puji Tuhan 10 tahun saya ada di Kabupaten Puncak Jaya. Itu yang menjadi kekuatan untuk saya. Luar biasa. Karena saya merasa bahwa saya bukan jadi anggota KPU di tempat yang damai, aman, nyaman. Tempat yang ya mungkin perempuan bisa melenggang dengan santai. Saya berada di tempat yang tiap hari kita dengar petasan, kemudian saya harus berhadapan dengan yang itu sudah biasa untuk saya. Jadi saya rasa untuk naik ke provinsi, saya punya kemampuan untuk itu. Jadi biasa. waktu 2018 saya ikut seleksi, ternyata saya diputus di awal administrasi. Saya bilang puji Tuhan, saya pulang kampung, saya apapun yang saya bisa lakukan, saya lakukan di sana. Kemudian akhir 2021, 22 ikut seleksi, dan terima kasih karena saya dipertemukan dengan teman-teman lama juga. Kebetulan Okto ini adik junior saya, kami sama-sama alumni dari Jawa. Kemudian kawan Sepo itu dari Nduga. Jadi sedikit banyak kami sudah tahu kita punya latar belakang kita masing-masing. Kalau adik Indra itu pas saya masa jabatan sudah selesai, baru dia masuk di Timika. Nah kalau yang adik yang satu
Marius memang dia baru masuk, dulunya latar belakang dari sekretariat Bawaslu, Panwas Puncak Jaya, waktu itu masih Panwas. Jadi untuk saya di KPU ini seperti ada sesuatu yang membuat saya punya nafas hidup itu. Saya ada di KPU. Kalau ada di tempat lain kayaknya saya nggak hidup begitu. Iya, 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 iya. Berarti intinya bahwa inilah mungkin apa ya? Mungkin inilah tempat yang cocok bagi saya untuk Iya. melakukan inovasi, kreasi dan lain sebagainya terkait dengan ini Iya, ya. kita melakukan KPU ya. inovasi kreasi kayak Mm. kita masih kami tetap di rel. Jadi Iya. setidaknya itu saya punya tanggung jawab. Saya merasa bahwa saya ingin bahwa banyak teman-teman perempuan itu bisa terlibat di dalam partai. Ya. Kemudian teman-teman itu bisa terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Iya. Dan begitu kemarin kami terpilih 10 besar, kemudian masuk 5 besar, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman laki-laki 4 orang ini, luar biasa. Mereka berikan saya kesempatan untuk memimpin. Pertama karena saya lebih senior dari mereka dari usia, Iya. dan kedua karena saya paling cantik di antara mereka. Jadi mungkin Luar biasa. mereka taruh luar saya di biasa. depan biar Iya. Jadi kalau ada apa-apa kan, wah kalau Ibu Jennifer sudah di depan ini siapa mau blok ya? Ibaratnya begitu Iya. ya. Siapa mau berani blok kalau Ibu Jennifer berdiri di karena depan? ada 4 orang di belakang saya yang jenderal. Iya, luar biasa sekali ya. Ternyata itulah sekilas seorang ketua KPU Provinsi Papua Tengah di mana beliau ini. Terus satu lagi, saya bersyukur karena dibantu sekretaris perempuan. Sekretaris perempuan, kemudian ada staf yang memang sudah lama. Iya. Kabak yang udah lama udah tahu waktu 10 tahun sama-sama. Iya. Jadi puji Tuhan. Jadi kayak Langsung cepat, Iya. adaptasinya cepat sekali Bu walaupun ya. seperti tadi kita anggarannya kalau orang Papua bilang sudah sampai di batang leher. Oh iya. Tapi kita menghajar saja. Wah, luar biasa. Luar biasa ini KPU Provinsi Papua Tengah ini. Maksudnya ya tidak ada istilah pantang mundur. Tidak Maju ada. terus. Tidak Intinya ada. apapun itu kita sikat. Yang penting sesuai dengan rel. yang jadi masih ada jalan, kita Ya, jalan. oke. Tidak ada jalan, kita bikin jalan. Iya, luar biasa sekali Bu. Oke, iya pertanyaan berikut Ibu Jennifer. Oke, terkait dengan itu Bu, kira-kira selama verifikasi faktual kemarin, verifikasi Ya. administrasi, Ibu melihat adakah tidak masukan-masukan dari warga masyarakat terkait dengan masukan apa saja terkait dengan mungkin suksesnya pemilu di 2024. Selama Ibu menjadi ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Ibu melihat ada nggak antusias masyarakat yang mungkin menanyakan langsung ke Ibu, menanyakan langsung ke Pak Okto, menanyakan langsung ke teman-teman lain terkait, ayo bagaimana sih kita mensukseskan pemilu di 2024 ini sampai sejauh ini? Apakah antusias masyarakat itu ada dalam arti untuk memajukan, dalam arti dan mensukseskan pemilu di 2024 ini? Oke, nanti mungkin Adik Okto dia bisa Hmm. tambahkan nanti di situ. Hmm. Begitu kami injakan kaki di Nabire, itu banyak dukungan yang kami terima, terutama dari orang tua, keluarga, sanak saudara. Ya karena kita ini kan baru lahir ya, istilahnya baru lahir, jadi banyak mereka berikan dukungan, baik doa, moral untuk kami. Itu modal untuk kami. Kedua, banyak yang mereka mungkin karena pertama karena kami kendala biaya juga untuk sosialisasi. Jadi kami berharap kalau dana non tahapan ini turun, itu berarti kami akan lepas. Maksudnya dalam berapa bulan ke depan ini sampai Desember nanti Pak Itua yang punya tanggung jawab itu nanti yang menjelaskan. Jadi mungkin nanti teman-teman dari Papua Pos mungkin nanti siap-siap untuk backup kami. Siap. Tolong backup kami juga untuk kami 8 kabupaten ini kami akan mungkin sampai mereka bosan lihat kami. Yang penting tanggal 14 Februari 2024 orang tahu di sana ada pesta besar. Iya. Di negeri ini. Luar biasa, luar Itu biasa. yang akan kami sampaikan. Iya, selaku ketua KPU Provinsi Papua Tengah, di mana ini merupakan salah satu provinsi baru, daerah otonomi baru yang baru dimekarkan, dan dipimpin langsung oleh komisioner seorang perempuan. Tentunya optimisme Ibu pasti ada, dalam arti dari segi input dan outputnya KPU Papua Tengah ini harus bisa mensukseskan
pemilu di 2024 apapun alasannya. Itu mungkin optimisme seorang Iya. Ibu Jennifer dengan teman-teman sekalian. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa kira-kira apa saran atau masukan yang Ibu bisa berikan kepada warga masyarakat, terutama partai politik yang nanti akan bersaing di 14 Februari 2024 ini terkait dengan hasil atau outputnya. Dalam arti mereka yang terpilih nanti benar-benar bukan seperti apa yang tadi Ibu bilang. Jangan karena sudah mau dekat pemilu baru tarik satu di sini, satu calon sini, ya sudah kamu masuk partai ini supaya nanti kamu terpilih. Nah, apa yang Ibu bisa sarankan atau apa yang Ibu bisa himbau kepada warga masyarakat Provinsi Papua Tengah pada umumnya, terutama kepada partai-partai politik yang mempunyai calon yang betul-betul bisa menghasilkan calon kredibel, akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Seperti apa kira-kira? Sepertinya jawaban akhir itu sudah Ari sampaikan. Jadi, Tapi ini turunnya sama Ibu ini. Ya. pertama apa? Kita mau pilih pemimpin itu yang amanah ya. Amanah kemudian tahu. Ya. Jadi tugasnya mempersiapkan itu kan partai. Siap. Jadi teman-teman partai 18 partai politik ini pasti punya jagoan-jagoan lah yang sudah disiapkan. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat ya sebagai masyarakat punya tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang benar-benar yang dianggap dapat memimpin mereka. Jadi memilih doakan dulu Ya. apapun itu agamanya. Ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab kita walaupun tugasnya masing-masing ya. Seperti teman-teman di media massa, Ya. kemudian teman-teman TNI Polri, kemudian teman-teman pengawas Bawaslu maupun KPU. Memang tugas dan pekerjaan kita masing-masing, tapi muaranya kan semua sama. Betul. Jadi kami berharap informasi yang kita sampaikan ini sampai ke orang-orang. Kemudian, oh pemimpin yang bagaimana yang kita pilih? Oh ternyata seperti ini. Kemudian nanti ada masa nanti DCS ini ya, ada pencermatan. Di situ masyarakat bisa lihat. Ini pemimpin ini nanti bisa memberikan, salah satunya itu, bisa memberikan masukan. Orang ini layak atau tidak. Itu menurut masyarakat, bukan menurut KPU ya. Iya. Berarti intinya bahwa harapan dari KPU Papua Tengah adalah masyarakat lebih jeli, lebih jernih berpikir. Jadi tidak membeli kucing dalam karung. Benar. Jadi memang mereka tahu betul siapa yang mereka pilih, siapa yang jadi pemimpin mereka. Ya. Track recordnya betul-betul. Ya, betul. Betul bisa. Jadi masyarakat tahu betul. Oke. Jadi jangan salahkan KPU karena kami cuma menyelenggarakan saja. Kami ini kan panitianya. Iya, benar. Jadi KPU sebagai penyelenggara, tetapi yang pilih kan masyarakat, kan? KPU kan tidak memilih, KPU sebagai penyelenggara. Kami memilih punya hak suara cuma satu, tapi itu urusan kami dengan Tuhan. Iya, berarti hanya Ibu Jennifer dengan Tuhan yang tahu. Suami kah, istri kah, selingkuhan tidak tahu kalau kami ada Iya, luar biasa. Iya, betul. Apa yang Ibu Jennifer katakan sangat cocok sekali dengan pemikiran kami, terutama para insan pers ya. Tentunya kami punya pengalaman panjang terkait dengan pilkada maupun pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Memang sosok itu sangat penting, Bu. Iya. Sosok seorang pemimpin itu sangat penting. Karena kami juga sering mengingatkan hal itu dalam siaran-siaran pers kami di lewat media, bahwa memilih itu bukan berarti memilih orang yang hanya mempunyai sesuatu dalam tanda kutip, karena dia punya A, B, C, dan D, tetapi memang dia betul-betul bisa memimpin, Bu. Dan memang dari pengalaman kami yang kami lewati selama ini, Bu, memang banyak juga, tapi tidak semua ya. Ada pemimpin-pemimpin, terutama ya anggota-anggota, ya dalam kutip anggota-anggota DPR. Saya jujur saja, yang jujur kalau dari segi SDM-nya ya mungkin minta maaf masih kurang. Tetapi itulah pilihan masyarakat. Iya kan? Kami tidak bisa mengintervensi itu juga selaku media. Tetapi yang tadi Ibu katakan itu betul. Dalam arti masyarakat Papua Tengah harus pintar, harus jeli, harus bisa memilih dan memilah siapa sosok yang betul-betul bisa membawa nama masyarakat itu atau menjadi wakil-wakil rakyat yang betul-betul bisa mendampingi masyarakat sampai apa yang masyarakat mau itu terwujud. Iya, luar biasa sekali, Bu. Kita sudah hampir berapa menit ya?
29 menit, hampir 30 menit, Bu. Tidak terasa kan ini? Nggak kerasa, kayaknya baru 5 menit. Iya, jadi ya luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Jennifer Darling Tabuni, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah. Yang terakhir ini, Bu, pertanyaan saya. Apa harapan Ibu kepada anggota KPU? Pertama, anggota KPU Provinsi Papua Tengah. Yang kedua, anggota KPU atau komisioner KPU tingkat kabupaten, termasuk kabupaten 4 kabupaten yang nanti akan diseleksi ini. Selain itu, apa yang Ibu sarankan supaya KPU Papua Tengah ini solid dan bisa bekerja sama serta mensukseskan pemilu di 2024? Ya, terima kasih. Prinsipnya kami ini tegak lurus. Itu yang selalu ditekankan oleh pimpinan kami, Pak Hasim. Jadi kami bukan 5, 5115. Jadi saya berharap saya dengan 4 orang teman-teman saya ini kami bisa menjadi pemimpin yang amanah untuk membangun demokrasi yang sehat. Sehat dalam berpikir, sehat dalam bertindak, sehat dalam berucap, sehat dalam mendengar, sehat dalam melihat. Jadi kami mohon dukungan doa dari semua masyarakat Papua Tengah supaya saya Jennifer Darling Tabuni, Octavianus Takimai, Sepo Nawipa, Marius Terlenggen, Indra Ola, kami bisa menjalankan tugas dan amanah ini sampai 5 tahun. Dan kami bisa menjadi orang pertama yang membangun demokrasi ini yang menjadi contoh, apalagi di tempat yang dia anggap rawan di jalur merah yang ada di Indonesia. Iya. Itu harapan saya. Tegak lurus juga itu sama seperti itu untuk teman-teman di 8 kabupaten kota. Hal yang sama juga. Jadi kita punya visi yang sama, itu untuk melayani. Melayani itu bukan cuma melayani diri sendiri, tetapi kita punya kewajiban untuk melayani teman-teman partai politik. Bukan melayani untuk hal-hal yang tidak, tetapi ada fungsinya. Maksudnya tugasnya beda. Memberikan informasi, membantu yang lain, tapi bukan membantu menjebak partai, tidak. Kemudian membantu masyarakat untuk menjelaskan, oh ini seperti ini, memberikan informasi yang benar. Masyarakat itu bisa termasuk teman-teman pers, kemudian pemilih yang berkebutuhan khusus, pemilih potensial, pemilih pemula, pemilih khusus perempuan dan sebagainya. Ya, berarti intinya bahwa apa yang tadi Ibu katakan, bahwa jadi tegak lurus, tidak ada yang mau kaki di sebelah kan sebelah, tidak ada. Ya. Menyangkal diri. Dan jadi, itu tetap ya, itu harus ditekankan oleh seluruh dan wajib kabupaten KPU semua kabupaten tidak ada terkecuali itu dari KPU RI, kabupaten, provinsi sampai ke kabupaten, termasuk sampai penyelenggara tingkat bawah. Ya. Jadi contoh begini, seumpama saya punya bapak kandung maju caleg, itu harus pleno terbuka sampaikan ini bapak saya maju caleg, tapi saya tidak boleh campur tangan di dalamnya. Tidak ada intervensi. Itu salah satu contohnya seperti itu. Iya. Dan itu yang Ibu harapkan ya kepada KPU itu semua sampai ke bawah. Iya. Menyangkal diri. Iya. Jadi intinya KPU jangan menyangkal diri ya. Maksudnya seperti itu ya. Menyangkal diri. Jadi harus tegak lurus dengan merah putih dan pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu. Oke. Boleh kok itu memang kau punya bapak, kau punya suami, atau kau punya adik, kakak masuk caleg, tetapi tetap dengan ada di bawah sumpah. Ya. Berarti intinya seorang Ibu Jennifer Darling Tabuni ini orangnya tegas sekali. Saya sampai gugup juga kalau Ibu udah bicara seperti begini. Berarti kita ini, wah, ini yang lain ini tidak boleh main-main ini. Saya bilang ini kalau menurut perkataan Ibu Jennifer sendiri, seorang perempuan bisa setegas itu, berarti ya karena otomatis saya punya teman-teman 4 orang di belakang saya ini jenderal semua. Oh iya ya. Jadi saya pernah dibicara keras karena ada 4 orang di belakang saya. Iya, luar biasa. Jadi Ibu betul-betul memang dilindungi dan backup oleh 4 orang laki-laki yang luar biasa, perkasa. Bu, ya. Dan memang mereka betul-betul memang sebagai kalau dibilang gladiator ya. Jadi ibaratnya kalau ini Ibu ada sudah ini dia punya pengawal di belakang ini siap. Pokoknya kakak maju, pokoknya ada apa-apa kakak mundur, nanti dong yang maju. Itu tuh. Jadi intinya seperti begitu. Iya, betul. Iya, luar biasa sekali Ibu Jennifer. Terima kasih banyak sudah banyak membagi
Oke. informasi dengan Oke, kami. terakhir Ya, saya mau minta tolong untuk teman-teman yang 4 kabupaten yang nanti akan mengikuti ya, seleksi, Timika, Deai, Panyai, iya, yang KPU, ya. tolong perempuan karena yang sekarang ini saya lihat perempuan masih kurang. Nah, Jangan takut untuk jadi penyelenggara. ya benar. Berarti Ibu sarankan. Jadi yang datang demo, yang datang ribut, itu mereka makan pakai mulut, makan nasi, makan Ya, ubi ubi, ya, dan ikan. ya, Sama perempuan juga makan pakai mulut ya, dan ubi, ubi ikan. dan itu. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa ini Honai baru. Ya. Honai baru, jangan pernah membangun isu. Jangan pernah membangun isu isme di tempat yang baru ini, di Ya. Honai yang baru. Ya. Jangan bawa kata orang Dani, orang Mei, orang Jawa, atau orang mana. Bilang kami orang Papua Tengah. Ya. Kita bangun tempat ini dengan sehat. Kita sama-sama anak negeri. Jadi singkirkan itu pikiran-pikiran. Jadi politikus-politikus mohon maaf Ya. untuk abang-abang yang punya pikiran bilang itu orang Mei, ini orang Dani, ini orang apa? Moni, Ya. ini orang Amume, ini orang Kamoro. Jangan, jalan jauh kalau begitu. Ya. Itu berarti kamu ada di kelas 0 kecil. Kalau kamu kelas 1 sampai dengan SMA, pikiran harus bilang saya orang Papua Tengah. Saya orang Indonesia, saya orang Papua Tengah. Bangun negeri tempat ini dengan sehat. Kami tidak mau ada pertumpahan darah. Kami tidak mau, kami punya saudara-saudara, laki-laki kah, perempuan kah, anak-anak kah, ibu-ibu mati bodoh-bodoh karena pikiran dan cara berpikir sukuisme yang tidak sehat seperti itu. Saya tidak tahu, ini informasi ataupun apa yang pernah disampaikan oleh almarhum bapak saya ini benar atau tidak. Mungkin orang-orang tua bisa pikir. Jadi orang yang pertama bahwa duluan itu kami punya keluarga yang Mei, itu kamu kakak yang tua. Yang anak nomor 2 itu kami orang Dani, Damal dan sebagainya. Jadi yang anak terakhir itu orang teman-teman dari pesisir. Jadi kita ini satu Honai, satu rumah, satu tungku, satu ikan, satu ubi, satu bingga, terus apa ekina. Ya. Jadi jangan kamu pikiran bilang saya orang Mei, saya orang Dani, saya orang Amume, Kamoro. Itu kamu bicara di dalam rumah. Kalau sudah keluar dari rumah, bawa identitas sebagai orang Indonesia dan katakan bahwa kamu orang Papua Tengah. Baru kita akan membangun yang baik di tanah ini. Itu saja. Mohon maaf, Luar biasa. saya agak sedikit Emosional. emosi karena seperti kita mati sia-sia cuma untuk karena pembangunan Ya. isu yang tidak bertanggung jawab dan Ya. isu yang dibangun yang untuk kepentingan seseorang segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab itu. Luar biasa sekali Ibu Jennifer, berapi-api mengatakan bahwa Bukan berarti berapi-api, baru maksudnya ungkapan hati. ungkapan hati. Iya. Ungkapan hati seorang Ibu Ketua KPU Provinsi Papua Tengah itu mungkin luar biasa sekali kalau kita cermati bahwa kami Papua Tengah ini bukan kami atau mungkin bukan saya orang Mei, saya orang Dani dan saya orang Moni atau saya orang Amume, tapi kita orang Papua Tengah dan Iya. kita orang Indonesia. Mungkin itu yang lebih ditekankan oleh Ibu Jennifer tadi bahwa identitas atau politik identitas itu lebih baik dihilangkan. Iya. Dan tidak boleh ada Dan di orang sudah Papua tahu. Tengah. Iya. Orang bilang Marga Tabuni saja, oh itu orang dari sana. Iya. Bilang Takimai orang dari mana? Oh ya itu. Iya. Itu melekat di kita. Iya, Tetapi berpikirlah, kita berpikir yang maju. Ini negara kasih kita kesempatan untuk membangun Honai yang baru ini. Kita bangun dengan yang sehat. Sehat. Iya. Sehat dalam segala hal. Hati maupun jiwa. Iya. Dan juga fisik. Iya. Kalau Luar pikirannya biasa. kotor ya pasti pelakuan juga kotor. Iya. Intinya begitu. Luar biasa sekali. Ya, ini Ibu Ketua KPU ini sudah menginstruksikan untuk kita Bukan di instruksi. Provinsi Papua Tengah ini untuk kita saling menjaga, saling melakukan aktivitas, tetapi jangan membawa identitas
diri Isma. sebagai seorang yang mungkin dianggap berkecimpung di organisasi atau mungkin unsur-unsur SARA yang bisa sifatnya memprovokasi Ya, betul. daripada eh, jalannya pesta demokrasi yang damai nanti di 2024 ini. Mungkin ya, terima kasih banyak Ibu Ketua KPU Provinsi Papua Tengah sudah berbagi informasi, sudah menghimbau kepada seluruh kita masyarakat Provinsi Papua Tengah untuk kita tetap bisa menjadi satu ikatan yang kuat untuk membangun Provinsi Papua Tengah ke depan dan menghasilkan orang-orang yang betul bisa mempunyai Amin. SDM yang luar biasa di Papua Tengah sehingga Papua Tengah menjadi maju dengan hasil pemilu yang sukses dan Amin. damai. Terima kasih Ibu. Dan Oke. yang bermartabat. Dan bermartabat. Ya, oke. Terima kasih luar biasa Ibu. Ya, pemirsa, demikianlah tadi kita telah menyaksikan bersama dialog kita dengan Ibu Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, yang merupakan salah satu perempuan asli Papua yang sangat luar biasa ketika menyampaikan hal-hal yang bagi dirinya mungkin tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Dia tidak sungkan-sungkan untuk mengungkapkan hal itu. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang tentunya berbeda, dan sampai jumpa. Terima kasih.